Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan mencari tahu tentang kurikulum terbaru, yaitu kurikulum prototype. Namun sebelumnya izinkan saya memperlihatkan lingkungan nan asri sekolah tercinta kami, yaitu SMA Negeri 4 Bungo, Green School. Sebelum kita membahas tentang kurikulum prototype, mari kita perhatikan beberapa kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya. Silakan perhatikan tabel berikut. Jadi, kurikulum prototype merupakan kurikulum pilihan atau opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 hingga 2024. Sekarang kita cari tahu tentang perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2022 atau prototype. Pertama, kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi. Kemudian pada kurikulum 2013 terdapat 4 aspek penilaian, yakni pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sedangkan kurikulum 2022 atau prototype merupakan kurikulum pilihan yang target dan tujuannya untuk mendorong perbaikan kualitas pada pembelajaran yang bersifat lebih fleksibel. Kurikulum prototype memiliki karakteristik utama atau ciri khas untuk mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya untuk mengembangkan soft skill dan karakter seperti iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Kemudian, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Guru dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik atau teach at the right level, sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Berikut 7 hal baru dalam kurikulum prototype. Yang pertama, profil pelajar Pancasila menjadi acuan pengembangan dalam struktur kurikulum. Kemudian KI dan KD berubah nama menjadi capaian pembelajaran. Kemudian adanya pembelajaran tematik yang akan diberlakukan pada semua jenjang pendidikan. Jumlah jam pelajaran dihitung per tahun bukan per semester. Kemudian adanya pembelajaran kolaboratif yang berbentuk proyek bertujuan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui pengalaman pembelajaran. Kemudian adanya pelajaran informatika yang berasal dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, tidak adanya penjurusan pada jenjang SMA. Dan mata pelajaran IPA dan IPS yang diajarkan pada kelas 4, 5, dan 6 SD akan disatukan menjadi pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Fase pembelajaran dalam kurikulum prototype. Fase A terdiri dari kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C kelas 5 dan kelas 6 SD. Fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Fase E kelas 10 SMA dan fase F kelas 11 dan 12 SMA. Desain pembelajaran kurikulum prototype. Dalam kurikulum prototype, kita tidak mengenal lagi KI dan KD, namun kita mengenal dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangannya. Setiap mapel pada satuan pendidikan dari usia dini, pendidikan dasar, dan menengah. Kemudian dilanjutkan pada tujuan pembelajaran yang merupakan jabaran kompetensi yang dicapai oleh siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian dilanjutkan pada alur tujuan pembelajaran yang merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Dan yang terakhir, modul ajar. Modul ajar merupakan sejumlah alat, sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Bagaimana dengan penerapan kurikulum prototype di SMA? Di jenjang ini lebih fleksibel. Peserta didik diberi kebebasan sesuai dengan minat. Minat yang dimaksud bukan pilihan untuk masuk jurusan IPA, IPS, dan bahasa, namun pilihan pada level mata pelajaran. Pemilihan mata pelajaran tersebut dilakukan ketika peserta didik menginjak kelas 11 dan 12 SMA.
Di jenjang ini, penguatan profil Pancasila dilakukan dalam proses yang sama seperti jenjang SMP. Namun, peserta didik wajib menyusun esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi, setelah mendengar penjabaran sedikit tentang kurikulum prototipe, bagaimana pendapatmu tentang kurikulum prototipe? Mana pilihanmu, kurikulum 2013 atau kurikulum prototipe? Silakan ketik jawabanmu di kolom komentar ya.